Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Salam. Selamat malam Bapak Ibu. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmatnya kita bisa berjumpa dalam acara akselerasi disertasi. Ini pertemuan yang pertama. Sebelum panjang lebar, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai Bapak Ibu. Sebelum dimulai, alangkah baiknya izin saya ingin memperkenalkan diri dulu narsum kita pada malam hari ini. Beliau Dr. Ramdhani Mubarak SPDI MM, lahir di Gegak 11 April 1989. Home base-nya di Stay Sangatta, Kutai Timur, lektor nggih. Yang menarik kalau saya review ini di pendidikan nggih. S1-nya di IAIN Mataram, sekarang UIN Mataram, di pendidikan bahasa Arab. S2-nya di Tangerang, Magister Manajemen Pendidikan. S3-nya di Unisma, Malang. Ini kampus terbaiknya NU. Kalau Muhammadiyah punya eh, UMY atau UMS, nah, NU punya Unisma, Malang. Doktor Pendidikan Islam Multikultural. Nah, ini juga doktoralnya, risetnya tentang multikultural. Menarik sekali. Ini beliau merasakan bagaimana pendidikan di Mataram, pendidikan di Tangerang dekat sekarang Jakarta ya, dekat dengan Jakarta dan Malang sekarang di Kaltim. Saya rasa ini menarik sekali eh, apa yang ada dalam tubuh narsum ya, merasakan beberapa pendidikan di beberapa kota. Terus untuk pelatihan profesionalnya, saya catat ada 11. Ada 11 seperti biasa. Eh, yang ada public speaking di 2024 ya. Terus ada ini workshop penulisan artikel pada jurnal terindeks Scopus dan pengelola OJS berstandar Sinta 2 se-Kalimantan di LPPM IAIN Samarinda ini sekarang kayaknya UIN juga. Terus workshop publikasi karya tulis ilmiah. Selanjutnya, saya juga sudah baca Google Scholar-nya sangat banyak sekali. Apa yang ditulis benar sekali. Ada sekitar ada sekitar 45 ya. 45 publikasi. Nah, ini tridharmanya jalan sekali. Yang terbaru ada transformasi budaya religius, strategi implementasi pendidikan agama Islam di Sekolah Menengah Pertama Islam DDI Sumatera Utara. Selanjutnya, pengalaman penelitian. Ini ada 3 penelitian, pendanaannya dari kampus dan beberapa sebagai ketua tim. Ada strategi manajemen lembaga pendidikan Islam non-formal dalam mempromosikan nilai-nilai Islam multikultural di tengah Muslim minoritas pada Kampung Tanah Toraja, Kabupaten Kutai Timur. Gitu. Terus kegiatan profesionalnya, ini ada 17, bayangkan. Eh, yang terbaru, orasi ilmiah atau ceramah Maulid Nabi
Muhammad, ajak siswa manfaatkan waktu luang di SMA Negeri 1 Sangatta Selatan. Terus banyak sekali ada sosialisasi kewaspadaan diri pemuda sebagai agen perubahan, sosialisasi wawasan kebangsaan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dan lain-lain. Disertasi beliau judulnya sangat menarik, Survivalitas Nilai-Nilai Pendidikan Islam Multikultural di Tengah Muslim Minoritas pada Kampung Tanah Toraja, Kabupaten Kutai Timur. Tanpa panjang lebar, kepada beliau, Bapak Dr. Ramdhanil Mubarak, waktu dan tempat saya persilahkan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, Bapak Dr. Noval selaku moderator pada malam hari ini, dan rekan-rekan sejawat semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Pada malam yang penuh bahagia ini, penuh hikmat ini, kita bersua melalui Zoom untuk sama-sama belajar, sama-sama sharing tentang bagaimana menyelesaikan disertasi. Sebenarnya saya ini sebenarnya uh, baru selesai tahun 2024 sebenarnya, kemarin di tanggal 12 Juli 2024. Sangat menarik kalau kita melihat bagaimana materi yang dipilih oleh APSK, bahwa akselerasi disertasi itu memang satu poin yang perlu kita kita jadikan pegangan. Itu adalah seperti doanya Ustaz Adi Hidayat itu, Allahumma paksain. Nah, jadi harus dipaksa memang untuk duduk, untuk berada di depan laptop, kemudian terus menyelesaikan disertasi. Baik, sebenarnya kalau kita merujuk pada tema dan teknik-teknik penulisan, tentu setiap kampus akan mempunyai selingkung yang berbeda-beda, gitu. Kalau di Unisma Malang itu, ketika membuat latar belakang atau fokus penelitian itu, atau konteks penelitian itu, tidak menggunakan kutipan apapun, tidak ada teori apapun, hanya isinya mirip dengan bab 4. Dia menjelaskan tentang menjelaskan tentang fenomena, kemudian permasalahan yang ada di lapangan. Dia tidak menggunakan kutipan apapun. Jadi isinya hasil observasi, mencari apa yang menarik untuk diteliti. Saya sudah buat PPT kemarin. Saya yang share atau Mas Dokter? Bebas. Takutnya mau banyak yang mau di-share, narsum aja nggak apa-apa. Oh, enggak ada, cuma PPT yang kemarin aja. Enggak. Iya. Baik. Pengantar untuk penyusunan proposal ini, yang pertama yaitu proposal. Kita tentu sudah memahami semua, itu rancangan yang kita buat untuk melakukan penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan apa, kemudian mengapa, bagaimana penelitian ini akan dilakukan.
mulai dari konteksnya, kemudian setelah itu kita menemukan permasalahannya, apa permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan judul, kemudian kita cari apa solusi yang diberikan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, kemudian di dalamnya juga akan ada gap dan seterusnya. Lalu tujuannya untuk meyakinkan pembimbing sebenarnya. Yang karena kita berbicara tentang proposal, maka yang pertama yang kita lakukan adalah untuk meyakinkan pembimbing bahwa proposal kita ini layak untuk dilanjutkan. Kemudian isinya sistematis, berbasis teori yang kuat, dan menunjukkan kebaruan. Nanti kita akan lihat pada slide berikutnya bahwa kurang lebih ada 6 item besar, garis besar daripada penjelasan pada malam ini, yaitu tentang pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, langkah teoritis, metodologi penelitian, dan jadwal penelitian serta daftar pustaka. Nah, di latar belakang ini saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sudah familiar dengan bagaimana membuat latar belakang. Itu fenomena yang muncul di lokus, kemudian apa relevansinya dengan topik yang kita akan teliti, kemudian baru kita masuk pada rumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat. Nah, dari rumusan, dari latar belakang yang sudah kita bikin, kita cari di di lapangan, nanti kita akan sampai pada rumusan yang akan kita bikin, rumusan yang sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Kemudian tujuan apa yang ingin dicapai dari rumusan yang sudah kita kita sudah susun, kemudian apa implikasi akademik yang praktis dari hasil penelitian itu. Jadi di pendahuluan proposal di proposal disertasi ini, pertama kita menunjukkan fenomena yang terjadi berkaitan dengan judul. Misalnya kalau saya kemarin kan tentang survivalitas nilai-nilai pendidikan Islam multikultural pada Muslim minoritas. Jadi pada pendahuluan itu di gaya selingkungnya Unisma, kami menceritakan fenomena yang terjadi di tengah masyarakat. Mulai dari sistem sosialnya, mulai dari nilai-nilai multikultural yang ada, mulai dari kebersamaan, dan toleransi, saling menghargai. Itu semua menjadi paparan di latar belakang. Sampai aktivitas keagamaan ke semua agama. Kemudian lembaga pendidikan semua agama. Kemudian aktivitas rutin yang dilakukan semua agama itu menjadi fenomena yang saya paparkan di latar belakang. Sehingga muncullah di situ nanti ada gap penelitiannya. Kemudian rumusan masalahnya yaitu tentang nilai-nilai multikultural apa saja atau yang dipertahankan di Muslim minoritas itu. Nilai-nilai multikultural apa saja. Kemudian bagaimana prosesnya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses survivalitas nilai-nilai multikultural di tengah Muslim minoritas. Lalu yang terakhir itu model. Bagaimana model survivalitas nilai itu. Jadi nilai yang dipertahankan itu apa saja, kemudian proses mempertahankannya seperti apa, lalu yang terakhir model modelnya seperti apa. Kira-kira itu untuk pendahuluan. Nanti kita bisik-bisik, kita banyak praktik, kita diskusi, kemudian saling memberikan masukan. Ada fenomena ini di daerah saya,
ada fenomena ini di rencana lokal saya, ada fenomena ini di daerah, dan kita akan coba mencari formulasi yang bisa mengantarkan pada judul proposal, sehingga akan lanjut disusun sampai pertemuan yang berikutnya dengan narasumber yang berbeda. Berikutnya Bapak Ibu, kemudian yang selanjutnya adalah tentang tinjauan tinjauan pustaka. Kalau tadi sudah kita membuat dari latar belakang itu, mulai dari latar belakang, kemudian rumusan masalahnya, kemudian eh, tujuan, manfaat, kita masuk kepada tinjauan pustaka, menggambarkan perkembangan penelitian terdahulu. Tentu dalam tinjauan pustaka kita akan mencari penelitian-penelitian yang relevan tentang judul kita atau topik kita, fokus kita. Setelah kita menemukan itu, baru kita mencari gap-nya. Apa perbedaan antara penelitian yang sudah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Lalu kita fokus pada teori, konsep, hasil penelitian sebelumnya. Nah, jadi kalau di penelitian kami kemarin, teori yang kami gunakan itu, pertama, teori survivalitas punya Simon C. Marmata yang menggunakan teori stops itu. Stop itu di apa namanya? Di komputer, ilmu teknologi. Kemudian ada teori stop itu yang digunakan di medan pendakian atau di backpacker. Nah, kemudian saya menggunakan itu di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat. Teori stop itu yaitu ketika kita mau mempertahankan diri, bertahan hidup di tanah lapang, bertahan hidup di pendakian, atau mempertahankan teknologi, itu menggunakan stop, berhenti, S-nya yaitu stop, berhenti terlebih dahulu, di tengah jalan kita berhenti, kemudian T-nya itu think, berpikir, kita berpikir dalam keadaan kita dalam pendakian, dalam backpacker, kemudian kita dalam perjalanan untuk bisa bertahan hidup, kita berhenti, kemudian kita berpikir, kemudian kita melakukan O itu observation, kita melakukan observasi sekeliling kita, kemudian kita plan, melakukan perencanaan kembali untuk melanjutkan perjalanan. Itulah teori yang menjadi apa namanya yang saya gunakan di penelitian itu, sehingga nanti pada akhirnya direkonstruksi teori itu menjadi teori TOPS. Alasannya adalah ketika itu bagaimana mungkin nilai-nilai multikultural itu akan kita berhenti laksanakan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dan di posisi dimanapun. Nah, jadi tidak mungkin berhenti dilakukan, maka saya buanglah. Saya tidak menggunakan stopnya. Saya mulai dari T-nya, yaitu T, O, P, dan S. T-nya itu tetap think, kemudian O-nya itu observation, kemudian P itu participation, dan S-nya itu sustainable, istiqomah, berkelanjutan. Nah, jadi prosesnya menjadi proses TOPS. Kemudian dari tinjauan pustaka lalu kita masuk pada kerangka teori seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau dari segi apa namanya model, kemudian dari model itu saya mencoba merekonstruksi modelnya Agile, punya Talcott Person. Agile itu adaptation, G-nya itu goal attainment, kemudian I-nya integration, kemudian L-nya latency. Itu saya rekonstruksi menjadi
kemarin itu ABID. A adaptasi, B itu brotherhood, I itu integration, dan D itu discussion. Namun ada perubahan ketika diuji, kemudian saya rubah menjadi solidarity. Discussion itu bukanlah sebuah nomea yang dimaksud, tetapi discussion itu lebih kepada proses sehingga menjadi solidarity. Prosesnya menjadi tops, kemudian modelnya model bisa brotherhood, integration, solidarity, dan adaptation. Berikutnya pada metode, saya kira Bapak Ibu dosen juga sudah memahami bagaimana penggunaan metode di disertasi, metode penelitian. Saya menggunakan penelitian kualitatif memang kemarin. Ada 3 pendekatan penelitian, itu banyak macamnya, dan salah satu yang saya gunakan adalah kualitatif. Kemudian jenisnya itu studi kasus tentang mempertahankan nilai-nilai multikultural di kampung Tanah Toraja. Kemudian ada lokasi subjek penelitian, ada teknik pengumpulan data, dan tentu ada teknik analisis. Di teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, studi kasus, dan survei, ada lagi yang disebut dengan FGD, dan itu bisa dilakukan untuk mempertajam atau memperluas data kita. Kemudian tentu untuk meyakinkan pembimbing, kita menyusun jadwal penelitian supaya pembimbing semakin atau promotor kita semakin yakin bahwa kita ini sudah siap untuk menulis, siap untuk menyelesaikan tugas akhir. Karena tantangan terberat memang di kuliah penelitian S3 itu di tugas akhir. Kami dari Kalimantan itu berangkat ke Malang itu banyak, sebenarnya ada 10, yang selesai baru 3. Jadi memang ini yang menjadi perhatian kita, memang di tugas akhir. Dan terakhir, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, daftar pustaka, gunakan referensi Mendeley, kemudian gunakan referensi yang mutakhir, dan menggunakan style yang telah ditentukan. Saya kira singkat saja yang saya sampaikan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Nanti kita banyak diskusi. Terima kasih, Mas Moderator. Dan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali atas penjelasannya. Singkat, padat, dan jelas, saya rasa. Baik, Bapak Ibu, tanpa panjang lebar, selanjutnya adalah sesi Q&A, ada sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya. Siap, Dokter, izin saya lagi. Siap Bapak, nggak masalah Bapak. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Noval dan Dr. Ramdhanil Mubarok selaku narasumber. Kemarin saya juga peserta di Scopus, jadi penanya pertama juga. Jadi pengen hari ini kepengen mengetahui, kebetulan saya juga sedang menempuh S3 di English Teaching di Unhas. Ada pertanyaan yang ingin yang pertama adalah, ada 2 Pak Dokter. Yang pertama, cara menuangkan pola pikir kita menjadi conceptual framework atau diagram conceptual framework itu seperti apa? Kemudian yang kedua, itu langkah-langkahnya tadi saya kepengen tahu supaya lebih akurat itu langkahnya seperti apa. Kemudian yang kedua, dari Dr. Ramdhanil tadi itu kan yang tadinya stop, yang grounded teorinya stop menjadi tops ya, setelah ada penelitian dari Pak Dokter. Nah,
untuk menjadikan itu sebuah teori, itu apakah hanya sekedar menyampaikan di hasil disertasi, itu secara otomatis menjadi novelty atau menjadi teori baru, atau ada beberapa langkah lagi untuk memvalidasi tersebut supaya menjadi grounded teori. Mungkin dua pertanyaan itu dulu, Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab saja wabarakatuh. apa mau ditampung? Ya, langsung saja supaya. Oh, langsung saja. Siap, siap. Silakan. Baik, terima kasih Pak Didi, senior senior saya ini. Pak, jadi untuk pertama pertanyaannya bagaimana menuangkan ide itu di dalam framework. Ya, kemarin ketika membuat theoretical framework itu, saya itu menggunakan pertama hasil observasi yang saya temukan di lapangan penelitian, kemudian saya kumpulkan dan di kemudian dijadikan rumusan masalah. Dari rumusan masalah yang ada, ya, dari rumusan masalah yang ada, kemudian saya mengkaitkan dengan teori yang sudah kami siapkan. Contoh kasus misalnya ketika berbicara tentang nilai-nilai multikultural, saya menggunakan nilai multikultural miliknya Kiai Haji Abdurrahman Wahid dan Tolah Hasan. Nilai-nilai kebersamaan, saling menghargai, kemudian toleransi, dan seterusnya. Kemudian setelah itu proses survivalitasnya itu dilakukan melalui apa? Ini nanti nyambung ke pertanyaan yang kedua. Apakah hanya penyampaian seperti itu saja kemudian bisa menjadi sebuah teori baru gitu? Memang teori itu tidak murni teori yang murni dari satu sisi, hanya berbeda pada satu item, satu step itu terjadi karena pertama ketika stops itu berpikir itu dilakukan melalui pertama pendidikan keluarga informal, kemudian non formal, kemudian pendidikan di lingkungan masyarakat. Nah, nanti itu ketika teori itu saya gunakan untuk menganalisis apa yang terjadi. Berpikir itu dilakukan melalui pendidikan keluarga. Keluarga itu nanti ada yang disebut dengan keteladanan, kemudian di dalam keluarga itu ada motivasi, ada reward and punishment, kemudian ada reward and punishment dan motivasi. Itu dilakukan di dalam berpikir itu. Kemudian observasi itu ada partisipasi di tengah masyarakat. Di situ memang antar agama itu ikut berpartisipasi dalam banyak hal, baik dalam kegiatan kebudayaan, baik dalam kegiatan keagamaan yang sifatnya seremonial ya, yang seperti perayaan-perayaan hari agama, kemudian partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Lalu partisipasi kemudian sustainable itu istiqomah ketika kita sudah hidup dalam kerukunan dan keberagaman itu perlu dijaga sehingga dia istiqomah dan menjadi sustainable. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Dokter, karena memang ketika framework-nya itu ditanyakan seperti apa menuangkan, saya memulai dari observasi itu, lalu saya membuat rumusannya, saya kaitkan dengan teori-teori yang ada, kemudian diimplementasikan dalam penelitian. Terima kasih. Baik,
izin Pak Dokter. Jadi saya sedikit melanjutkan. Jadi yang Pak Dokter pakai kemarin penelitiannya berarti murni kualitatif ya. Iya, kualitatif. Oke, tanpa kuantitatif ya. Berarti untuk apa? Proses validasi dan segala macam dari background segala macam pakai induktif ya Pak, ya Pak Dokter ya. Oke, baik. Mungkin saya minta tolong Pak Dokter kalau bisa di-share apa namanya konseptual framework-nya, diagramnya mungkin bisa di-share Pak. Nanti melalui Biar untuk ya. Terima kasih, terima kasih. Silakan lanjut. Iya, iya. Ini menarik ya. Jadi saya pengen juga nimbrung sedikit mengenai tentang eh, framework dan langkah-langkah dan lain-lain. Memang disertasi ini apa ya? Dari judul aja saya waktu mau ngambil judul untuk disertasi itu, semisal saya tentang teologi teologi laut kayak gitu. Itu saja harus mengumpulkan 50 sampai 100 apa judul buku dan juga jurnal untuk kita review kayak gitu. Eh, saya mau share riset saya eh, karena pertanyaan Pak Didi ini menarik sekali. Eh, Riset saya tentang ekoteologi biru Bali dan Jawa Timur kayak gitu. Saya Hussein Nasr dan Vandana Siva tadinya. Setelah diskusi panjang dengan narasumber akhirnya diganti dengan Rabindranath Tagore karena secara secara harus seimbang. Eh, Ketika dibaca banyak buku ternyata tidak seimbang, harus seimbang teosofistiknya kayak gitu. Jadi saya membaca tentang bagaimana Tuhan, alam dan manusia, triloginya kayak gitu. Saya rasa ini menarik bagaimana Islam mempunyai hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam kayak gitu, sedangkan Hindu punya Trihita Karana kayak gitu. Setelah digabung ini akhirnya melahirkan satu teori dari apa Islam dan Hindu itu melahirkan teologi biru, teologi laut kayak gitu. Jadi bab 5 adalah bab inti dari sebuah disertasi itu sendiri kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu Pak Didi. Oke, nanti kita bisa kembangkan lagi. Bapak Ibu silahkan yang Oke. mau bertanya lagi. Kalau mungkin sambil menunggu belum bertanya, saya coba nyambung sedikit lagi Pak Dokter. Silakan, silakan, silakan. Saya soalnya terus terang lagi baru sampai nulis bab 1 ini. Jadi apa namanya? Jadi begini, saya kepengen sharing sedikit, mungkin bisa menjadi bahan ini juga untuk rekan-rekan yang hadir di sini. Saya adalah seorang pemandu lalu lintas udara. Saya ngambil S3 Language Teaching, seperti yang diketahui bahwa pemandu lalu lintas udara ini di Indonesia, di seluruh dunia menggunakan bahasa Inggris. Jadi, tapi ada gap di sini yang saya temukan di lapangan bahwa mereka kan punya semacam proficiency level yang diuji secara berkala, 3 tahun, 6 tahun berdasar level. Kemudian ada fenomena beberapa controller itu ada yang English-nya itu nggak naik, ada yang turun, ada yang naik juga. Nah, saya menghubungkan dengan teori Rebecca Oxford terkait dengan language learning strategy, terutama dengan otonomi. Nah, terkait hal ini, saya hanya sepertinya kalau nggak bisa hanya juga ya kalau namanya novelty itu mungkin kebaruan itu saya mencoba untuk menghidangkan di disertasi ini bahwa fenomena yang terjadi di dunia profesi, bahwa selama ini language learning strategy itu masih terbatas diteliti di lingkungan sekolah atau minimal tertiary school ya, kuliah. Jadi di dunia profesional sepertinya jarang diteliti. Nah, apakah cukup saya hanya sekedar menunjukkan bahwa kondisi di lapangan setelah berdasarkan teori Rebecca Oxford ini saya meneliti bahwa autonomi levelnya sekian, motivationnya sekian, kemudian ininya sekian.
apakah itu sudah cukup mewadahi, apakah itu sudah cukup dianggap sebagai novelty dalam sebuah disertasi, atau perlu ada lagi yang lebih fenomenal yang dihasilkan di situ. Terima kasih. Makin kerucut. Silakan Pak Dr. Ramdhanil. Oke, baik. Eh, apa yang disampaikan oleh Pak Didi tadi tentang ilmu apa namanya eh, pener- penerbangan ya, laut, komando laut, komando laut. Komando udara. Pemandu lalu lintas udara ya. Jadi begini Pak, kalau kalau saya merujuk dari apa namanya apa yang disampaikan oleh Prof. Nursam dari UIN Surabaya waktu itu, eh, novelty itu katanya, novelty itu ada yang disebut dengan eh, gap gap population, gap theoretical, kemudian gap eh, method. Nah, jadi kalau dan ada juga gap knowledge. Nah, saya kira apa yang disampaikan tadi itu adalah bagian dari gap knowledge-nya. Nanti kemudian kita mencari gap-gap yang lain, entah dari segi metode, kemudian dari segi gap population-nya, dan metodologinya. Bisa saja Pak kita mencari gap yang lain daripada apa yang sudah kita temukan tadi, dan itu bagian dari gap juga, gap knowledge-nya. Bisa saja kita gunakan gap yang lain. Saya kira itu Pak Dr. Noval. Oke, Gap. siap, siap. Gimana Ya. Pak Didi? Siap, makasih, makasih. Ya, saya rasa masih banyak bisa dijadikan novelty Pak Didi. Terus berjuang. Jadi untuk mengkompai emang perlu circle kayak gini. Bapak Ibu silakan. Ibu Lea, Pak Ali, dan lain-lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ian Rahmawan. Saya sedang menyusun atau baru baru menyusun proposal Pak di jurusannya di ekonomi syariah. Ini saya mau menanyakan begini Pak. Mencari penelitian terdahulu ya. Memang di perpustakaan-perpustakaan di elektronik perpustakaan itu ada yang dibuka, ada yang boleh di-download semua, ada yang tidak. Nah, bagaimana caranya itu mencari penelitian-penelitian terdahulu, misalnya khusus misalnya apa ya, kayak yang umum-umum di ekonomi, misalnya pendapatan per kapita atau yang mempelajari tentang Gini rasio atau sumber daya insani misalnya Pak. Itu saya mencarinya bagaimana Pak? Kan harus pakai apa namanya ya, harus mencari username passwordnya begitu Pak. Nah sementara eh, kalau boleh tahu misalnya untuk jurusan ekonomi saja Pak, mohon kalau bisa alamat linknya, alamatnya di mana, alamat perpustakaannya misalnya universitas apa, dan kan kalau apa ya, kalau diklik kita, oh ini tentang ini bisa seret keluar gitu Pak. Itu tolong Pak, maklum lah newbie gitu Pak. Ini pertanyaan yang sangat eh, dangkal lah sih, tapi ini diperlukan buat buat saya untuk menambah, kan ada ekonomi konvensional, kita lihat biar kita nambah kata Bapak tadi sampai 50 atau 100 disertasi dan eh, jurnal. Kalau jurnal sepertinya kita bisa upayakan mencarinya Pak. Tapi kalau disertasi berbahasa Indonesia atau banyak disertasi yang ada di Indonesia yang menggunakan ekonomi konvensional banyak. Cuman itu yang suka dikunci itu Pak. Ya begitu, mohon masukannya begitu. Terima kasih. Ya, Baik, silakan Pak Daniel. jadi pengalaman pengalaman Mas yang dari disampaikan itu telepon sama Tahil. Ada 2 orang. mendapatkan itu untuk mencari disertasi yang relevan menjadi studi telah pustaka kita kemarin. Memang banyak kejadian yang seperti itu, kita dapat yang terkunci.
sampai saya melakukan registrasi biasa Pak, registrasi ke apa namanya ke repositorinya. Ada yang bisa, ada yang tidak memang. Ada yang bisa, ada yang tidak. Ini saya kira ini menjadi masukan untuk asosiasi bisa memfasilitasi kita untuk bisa mendapatkan akun-akun repositori, membantu teman-teman yang membutuhkan itu. Saya kira asosiasi bisa memfasilitasi. Terima kasih Pak Dr. Noval. Saya kira teman-teman yang lain yang sejurusan bisa berikan apa namanya informasi tentang apa namanya eh, repositori tadi. Baik, Pak Ian. Pertanyaannya bagus sekali. Itu, bentar ya, Bapak Ibu. Itu ada Bapak dari apa? Dari Leiden ya, open access untuk buku-buku ataupun tesis disertasi. Kalau saya dulu sering di kampus UGM, karena di kampus UGM itu kita bisa langsung di situ langsung bisa buka dan lain-lain. Jadi apa? Jadi kita bisa akses. Jadi kita daftar member itu pun gratis kayak gitu. Dan banyak fasilitasnya. Ya ada beberapa tempat kayak gitu. Terus untuk yang di apa di luar ini saya dapat dari Direktur APSK yang kemarin habis dari Gotha University. Kalau di Leiden ada di link di chat grup di chat Zoom Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ian. Terima kasih. Izin, Pak Dokter, sorry. Sesama peneliti, kayaknya saya juga merasakan yang sama ini. Jadi saya kemarin menemukan, Pak, ini sekedar sharing. Bapak kalau iseng-iseng buka saja Tokopedia, itu ada yang jual akun Scopus, apa namanya, untuk bisa mengakses termasuk AI-nya. Kemarin kalau nggak salah, saya ditawari harga 350.000 itu untuk open selama 1 tahun akun unlimited, termasuk AI-nya. Jadi itu mungkin membantu. Di situ memang kalau akun gratisan untuk pakai Science Direct misalnya cari jurnal di situ, itu kadang-kadang yang tidak terakreditasi juga masuk. Tapi kalau yang akun berbayar, itu yang Q1 itu gampang sekali dicari. Mungkin sharingnya itu aja, Pak. Terima kasih. Oh, ya Pak, terima kasih Pak. Yang itu ya Pak, yang Scopus yang ada UI ada UGM. Kebetulan saya yang pakai yang UI Pak. Yang dimaksud itu disertasinya Pak. Kalau itunya ya Pak, jurnal-jurnalnya Alhamdulillah betul betul banyak Pak. Iya terima kasih. Oh, siap. Ya, ya. Yang saya perlukan disertasi untuk apa ya namanya penelitian terdahulu Pak gitu loh. Jadi kan Oh, biasanya gimana Pak? kalau saya biasanya nyari di ini Pak, biasanya di tiap-tiap kampus itu punya akun repositori. Ya, Itu biasanya free Pak, kita aksesnya seperti di Unhas itu ada akun repositorinya itu, disertasi siapapun ada di situ kayaknya Pak. ya. Dicoba aja di kampus Bapak, mungkin ada websitenya, kemudian ada database-nya juga di situ. Ya betul Pak. Kalau Unhas saya sudah dapat Pak itu untuk beberapa sebagian. Oh, Itu baik sekali Unhas Pak. Yang lain itu sangat sulit Pak. Itu kalau kalau UGM gimana bisa daftar online nggak Pak itu? Tadi Pak Pak narasumber. Kalau UGM. Saya belum belum coba kalau Oh, di UGM. oh iya. Oke. Bisanya offline kalau UGM. Saya Oh langsung jadi di kita harus tempat datang dan ke sana ya Pak? kalau online saya belum 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 pernah jadi langsung offline sekaligus jadi member. Oh jadi kita harus datang ke perpustakaan UGM-nya ya Pak? Nggih, nggih. Oh gini. Ya, oke. Terima kasih Pak.
Oke, Bapak Ibu, sambil kita diskusi di kolom chat ini juga banyak bisa akses tesis disertasi. Oke, selanjutnya silakan Bapak Ibu. Bu Lia, silakan Ibu. Nah, ada pertanyaan di kolom chat itu. Bagaimana gap itu bisa diproses menjadi novelty? Nah, silakan Bapak. Bagaimana gap itu bisa diproses menjadi novelty? Jadi pertama, gap penelitian kita bandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, ketika gap, apakah itu dari gap knowledge-nya, kemudian gap teorinya, kemudian gap populasinya tadi atau lokus, kita menemukan gap dengan penelitian kita. Bagaimana bisa menjadi novelty? Disitulah peneliti bisa menguraikan, menganalisis, bisa menganalisis dari sekian banyak penelitian yang sudah kita baca, sudah kita lihat hasil-hasilnya, baik dari segi teorinya, dari segi metodenya, dari segi hasilnya. Kemudian kira-kira dari rumusan masalah yang sudah kita miliki itu, sudah kita punya itu, kita bandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu itu. Nanti akan muncul, dari segi teori misalnya, dia menggunakan teori sosial yang satu, yang A, saya menggunakan teori sosial yang B, berarti ada perbedaan atau gapnya jelas di situ. Lalu dari segi metodologi, dia menggunakan studi kasus, kemudian kita bisa menggunakan fenomenologi atau etnografi, atau tergantung hasil observasi kita. Kemudian setelah itu dari segi gap, yang itu yang paling lemah ya gap population tadi, yang itu jarang menjadi di disertasi. Kalau gap population itu biasa masih rendah anunya, gap dan novelty-nya. Saya kira itu Pak Dr. Noval. Gimana Pak Abdur Rohim? Ya, terima kasih Pak. Baik. Cara membuat topik penelitian yang menarik dan masih jarang diteliti orang lain tanpa harus menggunakan tools. Silakan Pak Dokter. Cara membuat topik yang menarik. Jadi topik yang menarik itu, pertama dia kan harus update. Kemudian yang kedua, dia unik. Ada keunikan yang tidak banyak ditemukan di penelitian lain. Nah, kemudian ya tentunya melakukan banyak observasi. Pertama tentukan dulu apa kira-kira isu yang jarang, kemudian yang unik, yang menarik, yang update. Setelah itu lakukan observasi. Tentukan di mana lokusnya kira-kira yang sesuai dengan isu yang sudah kita petakan tadi, kemudian baru akan muncul topik yang menarik untuk kita teliti. Kalau saya memang menariknya itu kemarin ya Muslim, memang kalau kita secara kabupaten itu Kutai Timur memang ya masih banyak lah Muslimnya. Kemudian setelah itu masuk ke Kampung Tanah Toraja, itu memang Kampung Tanah Toraja di situ. Di situ ada tongkonannya, ada adatnya, kemudian ini kan menarik gitu. Bagaimana
bisa mempertahankan nilai-nilai Islam multikultural itu, kemudian di tengah minoritas. Nah, itu sangatlah menarik untuk dan ada saya masukkan kata survivalitas itu, mempertahankan itu. Karena sudah bagusnya itu, bagaimana bisa mempertahankan supaya tidak ada terjadi pergeseran-pergeseran. Dan itu menjadi apa namanya, menjadi salah satu contoh yang bisa kita bawa ke tempat lain gitu. Bisa kita bawa. Misalnya mempertahankan apa gitu, survivalitas untuk survivalitas apa yang yang unik di daerah di situ yang dikaitkan dengan jurusan atau prodi kita, ke disiplin keilmuan kita. Itu saya kira Pak Dokter bisa menjawab pertanyaan tersebut. Ya, ya, ya. Pak Fujiono, bagaimana Pak Fujiono? Paham. Siap, siap. Ini ada Bu Lia Emilia. Kenapa nggak langsung disampaikan aja, Bu? Biar nggak bias kalau teks itu. Mohon penjelasan dari Bapak terkait metode penelitian yang Bapak gunakan di disertasi Bapak. Demikian, Pak. Terima Ya. kasih. Jadi kemarin itu saya menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif dengan jenisnya studi kasus, Bu. Awalnya saya malah mau lintas kasus kemarin, cuman kelamaan nanti selesainya. Kita cari yang cepat-cepat aja. Jadi pakai studi kasus, kemudian ya sama seperti di tesis di skripsi, cuman lebih dalam pada penggalian datanya. Sama-sama menggunakan wawancara, tapi ini wawancara yang mendalam. Sama-sama observasi, tapi observasinya partisipan. Kemudian ditambahkan dengan FGD-nya dalam pengambilan data. Kemudian apa lagi? Dari segi teknik analisisnya sama, menggunakan Habermas juga. Cuman ya itu cuman diperdalam pada implementasiannya, penggunaannya di dalam apa namanya, di dalam penelitian. Itu Bu Lia. Makasih Izin, Pak, Bapak. berapa orang yang diinterview, Pak, peserta penelitiannya? Penelitiannya ada banyak, kan lokusnya itu di Kampung Tanah Toraja itu ada di 9 RT. Masjid yang ada di situ saat Masjid Al-Alif, Masjid Al-Alif, Raudatul Jannah, Musola, lembaga pendidikan. Kemudian banyak, Pak. Saya mulai dari imam masjidnya, lembaga-lembaga pendidikan, kemudian tokoh masyarakatnya, tokoh adat, termasuk ketua RT, termasuk kepala desa. Ya lebih 10 anunya, yang tokoh-tokohnya. Mantap, Pak, lumayan berarti lamanya ya. Lama, Pak. Saya sempurnya itu bulan April 2023. Jadi selesainya saya 4 tahun, Pak, enggak 3 tahun. Wah, ini berarti enggak sesuai dengan temanya ini, Pak. Kilat susun disertasi ini. 4 tahun tuh udah kilat, Pak, kalau di disertasi, Pak. Kecuali Pak Bahlil, Pak. Kalau aja ya. Nah, kecuali itu, Pak. Soalnya ya ada sih yang 3,5 itu pun udah jungkir balik, Pak. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau ada lagi atau udah nggak sabar untuk
sudah dikasih template untuk langsung diisi dan lain-lain. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi pertanyaan. Jadi template-nya digunakan untuk besok itu diisi sama narasumber yang kedua. Ya, ya, nanti. Selesai ini langsung jadi proposal kah? Ini kan apa narsum ini backgroundnya kan macam-macam Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan masukan dari berbagai multidisiplin ilmu tentunya kayak gitu. Nah, ini kan lebih memperkaya. Nanti akan ada beberapa teori-teori dari narasumber yang bisa Bapak Ibu juga apa ya pelajari. Syukur-syukur ada yang bisa diadopsi kan bagus. Ada yang dari pendidikan, ada yang dari manajemen, ada yang dari hukum, ada yang dari teknik nanti kayak gitu. Jadi saya rasa ini bagus Bapak Ibu. Ini Pak Dr. Ramdhanil. Bagaimana bila saat menyusun proposal terjadi pergantian salah satu kopromotor atau ada teman saya itu meninggal? Ini bagaimana ini? Dan ada yang diminta untuk garap ulang dan lain-lain. Ini gimana solusinya Pak Ramdhanil? Ya, ini berat ini. Berat ini ya. Harus Pak Direktur ini yang menjawab ini. Direktur Pasca. Ketika promotor meninggal terus diganti. FGD sehingga tujuan pengambilan data sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana mengorganisir pelaksanaan FGD sehingga tujuan pengambilan data sesuai dengan yang diharapkan. Nah, FGD silakan Bapak. Tujuan pengambilan data. Maksud tujuan pengambilan izin bertanya bagaimana mengorganisir pelaksanaan FGD sehingga sesuai dengan. Jadi forum group discussion itu dilakukan, kita lakukan untuk memvalidasi data, untuk mendapatkan masukan dari apa yang sudah kita dapatkan. Bisa saja data yang kita temukan itu kemudian kita sampaikan di forum group discussion yang kita lakukan dengan teman sejawat atau orang-orang yang expert di bidang itu, kita mendapatkan masukan dari mereka yang hadir di situ. Apakah akan sesuai yang diharapkan? Tentu itu yang kita harapkan. Kesesuaian data yang sudah kita dapat kita lemparkan ke forum, kemudian kita mendapatkan masukan. Oh, saya kira ini cocok. Misalnya teori ini bisa digunakan juga sebagai teori pendukung, misalnya berdasarkan hasil observasi atau hasil wawancara yang sudah didapatkan atau berdasarkan data yang sudah kita dapatkan tadi. Oh, saya juga pernah membaca misalnya berkaitan dengan data yang sudah kita sampaikan tadi. Oh, ada data tentang minoritas itu di daerah lain misalnya atau di negara lain. Itu saya kira gambaran FGD yang dilakukan untuk mendapatkan apa namanya tujuan yang sesuai dengan kita harapkan. Tentu kita banyak menerima masukan dari teman sejawat. Bagaimana kualitas disertasi antara studi kasus yang lulus Jawa Barat dengan hanya satu titik saja? Kualitas disertasi antara studi kasus yang luas dengan yang satu titik saja. Satu titik dengan yang luas maupun dengan tidak luas itu kan tergantung dari data yang kita gunakan. Walaupun se-Jawa Barat tidak mungkin kan semua apa namanya orang yang akan kita jadikan sampel dalam penelitian. Jadi untuk menentukan kualitas mana yang apa namanya
berkualitas yang luas dengan yang satu titik saja, tergantung pada data, kemudian tergantung pada teknik dan analisis yang kita lakukan. Itu saya kira tidak pada lokasi yang menjadi kualitas suatu penelitian. Izin Izin Pak bertanya, Dokter lagi. Monggo. Ini siapa dulu, Bapak Ibu? Silakan. Saya nomor 2 deh. Pak Selamat dulu, Pak Didi. Biar kebagian semua. Pak Selamat, Siap. Bapak. kasih mau tanya nih, ada kaitannya sama FGD. Saya niatnya mau lakukan grounded theory. Jadi untuk membangun satu teori atas fenomena yang kita amati. Itu FGD bisa dipakai sebagai alat efektif untuk memvalidasi mungkin konstruksi teori kita atas fenomena yang kita lihat. Mohon saran. Ya, silakan, Bapak Hamdani. Pak Selamat. FGD bisa dipakai untuk memvalidasi itu. Justru yang kita undang pun yang pakar di bidangnya kan, atau yang punya yang berkecimpung di bidang itu gitu. Yang kita undang, sehingga kita bisa mendapatkan masukan-masukan untuk memvalidasi apakah itu teori, apakah itu temuan, apakah itu data lapangan yang kita jumpai di lokasi penelitian. Bisa digunakan, dan itu semakin banyak yang kita undang, yang semakin banyak ahli yang ikut dalam FGD kita, insya Allah akan semakin banyak informasi dan masukan yang akan kita dapatkan, dan itu menjadi memperkaya data maupun teori yang kita gunakan. Apakah salah satu pembimbing kita bisa menjadi anggota dari FGD? Pembimbing, kalau Kalau saya dia expert. yang expert di bidang-bidang yang Pak, yang dekat dengan kita. Kalau pembimbing kan memang harus membimbing kita menyelesaikan kan Pak. Jangan Contoh, ya, untuk biar nggak konflik ya. Bapak bidang penelitiannya apa Pak? Ekonomi. Ekonomi. Nah, di ekonomi sama dengan Pak Anu tadi, Pak Ian. Ekonomi juga beliau. Nah, Kelas Pak itu Pak. sekelas. Masya Allah. Nah, bidang ekonomi kita melakukan FGD dengan praktisi juga kan bisa Pak. Ekstrimnya gini Pak ya. Ekstrimnya Ibu Sri Mulyani adalah pembimbing kita. Lalu kita sedang membangun teori dari grounded teori, dan Bu Sri Mulyani adalah salah satu orang yang memang layak untuk diajak diskusi. Secara etik bagaimana Pak? Apa bisa diajak atau sebaiknya jangan? Pertimbangannya bagaimana Pak Dr. Noval? Diajak atau tidak? Sekali-kali diundang di atau SK. Sebenarnya dikembalikan lagi matur baik-baik Bapak, karena ada di Jogja itu beliau promotor sekaligus ketua MUI kayak gitu. Nah, semisal beliau ada punya hak otoritas kayak gitu kan, ya kembali lagi ke orangnya kayak gitu, matur apa ya, mau atau tidaknya kayak gitu. Kalau secara apa pengalaman ya Pak, selama berapa tahun
saya studi itu jarang menemukan itu, Pak. Jadi mungkin agar nggak bias wakilnya kayak gitu. Nah, karena nanti promotor atau kopromotor kan nguji saat saat sidang kayak gitu. Jadi promotor dan kopromotor kan memberikan pertanyaan. Nah, ketika bisa dijawab dengan panjenengan, itulah promosinya, itulah bisa dinyatakan lolos kayak gitu. Bisa ngambil mungkin irisannya, Bapak. Kalau Bu Sri Mulyani ada dirjennya, mungkin yang semisal saya dulu pernah mau ketemu menteri KKP kayak gitu, menteri susi kayak gitu. Tapi karena menteri susi ini terlalu sibuk kayak gitu, saya ngambil dirjen PSDKP, tata ruang, Bapak. Itu bisa kayak gitu, Bapak. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Ini pertanyaannya dalam sekali. Oke, terima kasih, Bapak. Atau nuwun. Ya, gimana Bapak Ibu? Sembilan dua delapan. Kalau boleh, Pak, mumpung belum ada. Iya, iya. Mungkin terakhir ya, Bapak, terakhir ya. Terakhir. Oke, siap. Iya. Terkait dengan uji validasi, uji validitas tadi yang dilakukan sama Pak Dr. Nasum. Jadi, apakah kemarin uji validitasnya itu memakai uji ini juga nggak, Pak? Apa namanya, triangulation? Kalau memang hanya fokus group discussion, jika memang kemarin melakukan hanya pakai FGD, kemudian apabila diperlukan triangulasi, kira-kira bentuknya kalau penelitian yang terdahulunya narasumber ini apakah seperti apa kira-kira konsep untuk triangulasinya? Apakah cross check kemana gitu, Pak? Makasih, itu aja, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Jadi triangulasi juga dilakukan. Kami juga menggunakan triangulasi kemarin. Kan begini, triangulasi itu bisa digunakan pada kategori triangulasi metode, triangulasi sumber, dan triangulasi waktu kan. Nah, pada posisi triangulasi sumber, antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, dengan pertanyaan yang sama yang saya tanyakan dengan sumber yang berbeda antara imam masjid di Al-Muhajirin itu dengan imam masjid di Raudatul Jannah. Sama-sama imam masjid. Pertanyaannya sama, bagaimana mempertahankan nilai-nilai multikultural di tengah muslim minoritas, di mana kedua masjid ini berada di tengah muslim minoritas. Apa yang dilakukan? Pertanyaan sama dengan sumber yang berbeda. Nah, kalau triangulasi, saya juga menggunakan triangulasi waktu. Pertanyaan yang sama saya tanyakan pada waktu yang berbeda. Pada waktu saat awal bulan dengan akhir bulan akan mendapatkan, apakah akan mendapatkan jawaban yang sama. Ketika dia lagi senang dengan lagi susah, pertanyaan yang sama, waktu yang berbeda. Kalau masih konsisten berarti valid. Kalau berbeda berarti kita harus cari dengan triangulasi teknik yang lain lagi. Triangulasi teknik yaitu kalau dari wawancara kita tidak dapatkan, kita lihat dari segi observasinya seperti apa, dan kalau dibutuhkan dokumentasi yang bisa mendukung itu. Jadi data dengan data, sumber dengan sumber, kemudian dengan waktu. Saya gunakan juga, Pak, dalam dalam proses penelitian. Baik, Pak. Jadi secara alamiah ketika kita menanyai peserta yang lain, berarti dia secara otomatis juga itu sudah melakukan triangulasi, Pak, ya, secara peserta ya. Cross check antara satu sumber dengan
narasumber yang lain. Ya, oke, baik, makasih dokter. Makasih Pak. Baik Pak Dr. Ramdhanil Mubarak, kami rasa cukup dulu, karena kalau disertasi ini terlalu lama juga nanti takutnya menguap kayak gitu, biar ke bawah dulu kayak gitu. Mungkin closing statement Bapak Dr. Ramdhanil dari semua diskusi dari awal kayak gitu, dan juga mungkin kita dikasih wejangan agar disertasi ini bisa kokoh dan selesai kayak gitu. Silakan Selesai. sekaligus closing. Baik, terima kasih Mas Dr. Noval. Jadi penelitian disertasi atau penelitian akhir yang kita lakukan, yang dibutuhkan itu sebenarnya istiqomah, sustainable. Istiqomah dalam artian begini, ketika kita mulai duduk dalam satu hari itu kita membuat jadwal. Kita buat jadwal tersendiri saya lakukan itu, membuat jadwal tersendiri untuk mengerjakan disertasi, kemudian jadwal sendiri untuk kegiatan yang lain. Setiap hari itu saya mesti ada duduk di depan laptop. Yang kedua, bagaimana kita akan menulis ketika kita tidak membaca gitu. Perbanyak, kalau kita sedang menulis disertasi berarti banyak-banyak membaca disertasi. Banyak-banyak membaca disertasi untuk pertama untuk mendapatkan gaya berbahasa, gaya merekonstruksi teori, kemudian gaya dalam mengulas, menganalisis. Itu perlu dilakukan. Tentukan waktunya, kita perbanyak baca-baca disertasi. Kemudian yang terakhir adalah memang harus dipaksa untuk duduk di depan laptop. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan tentunya terakhir ya, sebagai orang yang beragama tentu kita membutuhkan jalur-jalur lain, jalur orang tua. Saya pun dulu sebelum kuliah itu izin bicara, minta doa restu dulu, dan itu yang saya yakini insya Allah itu sebagai pembuka jalur juga untuk percepat. Terima kasih Mas Admin dan Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, Bapak Ibu, itu 3 tercepat Bapak Ibu ya. Saya ingat dulu, saya hampir mau meninggal 2 kali gara-gara disertasi ngambil data. Kecelakaan Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang instan memang. Terakhir, izin untuk on kamera Bapak Ibu agar kita dokumentasi press release. Izin. Nah, kayak gini kan kelihatan pejuang-pejuangnya Pak Dr. Ramdhanil. Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mungkin itu pertemuan yang pertama Bapak Ibu. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai Bapak Ibu. Terima kasih sekali atas waktunya Pak Narsum dan juga para peserta. Jangan pernah putus asa. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Dr. Noval. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Mungkin